Bab 1015, Kirimkan Kehangatan. Sander Ye hendak berbicara, tapi tiba-tiba, dia terkejut karena dia menemukan ada sesuatu yang terbakar di belakang Funi. Itu buku jahat. Miliaran huruf jahat merusak tubuh dan jiwanya. Sander Ye buru-buru mengeluarkan pedang King Xuan dan menusukkannya ke tubuh Funi. Buku jahat dan miliar huruf jahat terkejut saat mereka menyentuh pedang King Xuan. Mereka melarikan diri dari tubuh Funi satu demi satu, tapi sudah terlambat menghilang. Yang terpenting Funi punya keinginan mati sendiri, jadi dia tidak menekan darah jahat dan pikiran jahat itu. Sander Ye berkata dengan suara gemetar, "Senior Funi." Funi melihat lebih dalam untuk terakhir kalinya ke arah alarm spiritual Tianxing, dan pemandangan dari masa lalu melintas di benaknya seperti kilat. Saat dia melihat, senyuman muncul di wajahnya, tetapi secara bertahap, dua garis air mata perlahan mengalir dari matanya. Segera, tubuh dan jiwanya benar-benar lenyap, dan sebuah inti perlahan jatuh. Sander Ye buru-buru mengambil intinya dan melihatnya, dia tertegun. Bukan karena pedang King Xuan tidak berguna, tapi Funi senior di depannya tidak ingin hidup lagi. Melihat inti di depannya, Sander Ye merasa sangat rumit. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya. Sander Ye berbalik dan melihat orang yang datang adalah Kima dan Yinia. Saat dia melihat Sander Ye, Yinia bergegas menghampirinya dan memeluknya erat. Sander Ye memeluk Yinia dengan lembut dan berkata dengan hangat, "Tidak apa-apa." Yinia menunduk untuk melihat inti buah di tangan Sander Ye, dan berkata dengan suara gemetar, "Kak Funi, dia." Sander Ye tampak rumit dan mendesah pelan. Selain itu, Kirna sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Aliansi Jalan Jahat dan Alam Semesta Wujian tidak akan pernah menyerah." Saat dia berbicara, dia melihat ke samping Kirma. Kini pemain terbaik peradaban Tianxing adalah pengurus Utarna Kirna. Kirna terdiam beberapa saat, lalu menatap Sander Ye dan Yinia, "Kalian ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye melihat inti di tangannya, menyimpannya, lalu menarik Yinia untuk mengikutinya. Kirna membawa Sander Ye dan Yinia ke leluhur batu reinkarnasi dan pohon dewa kehidupan. Dia berbalik dan memandang Yinia, ambil leluhur batu dan pohon dewa. Yinia tercengang. Sander Ye juga tercengang. Kirna hanya menatap Yinia, dia sangat serius. Sander Ye menghela nafas dalam hatinya. Benar saja. Kini pengurus utama Kirna sendiri tidak bisa menghentikan aliansi Jalan Jahat dan Alam Semesta Wujian. Kalau leluhur batu dan pohon dewa kehidupan selamat, maka masih ada harapan bagi peradaban Tianxing. Sander Ye memandang Kirna, "Bagaimana denganmu?" Kirna tidak berbicara, tetapi menoleh untuk melihat ke ujung langit, di mana terdapat buah peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya. Sander Ye sudah mengerti maksudnya. Dia sangat ingin berjuang sampai akhir. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Nona Kirna, aku punya ide, apakah kamu ingin mendengarnya?" Kirna memandang Sander Ye dan mengangguk. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Tidak masuk akal bagimu untuk memimpin mereka bertarung sampai mati. Dengan begini, lebih baik pertahankan kekuatanmu untuk masa depan." Kirna tidak berkata apa-apa. Sander Ye melanjutkan, "Aku bisa memasukkan semua buah peradaban Tianxing ke dalam pagoda kecil." Yinia melirik Sander Ye, wajahnya dipenuhi emosi. Kina tiba-tiba membungkuk dalam-dalam pada Sander Ye, "Terima kasih." Sander Ye berkata, "Aku punya permintaan kecil." Kirna berkata, "Oke." Saat ini, dia akan menyetujui permintaan apapun yang diinginkan Sander Ye. Sander Ye berkata, "Aku ingin akta nikah." Kirna melirik Yinia,
lalu mengangguk, "Ya." Dan Sander Ye berkata lagi, "Bukan aku dan Yinia." Kirna sedikit terkejut, namun dengan cepat mengerti dan tanpa ragu, langsung mengangguk, "Ya." Sander Ye mengangguk, lalu membuka telapak tangannya, dan pagoda kecil tiba-tiba naik ke langit. Dalam sekejap, pagoda kecil langsung meletus dengan puluhan ribu sinar emas, menutupi seluruh buah peradaban Tianxing di sekitarnya, dan kemudian semuanya diterima di pagoda kecil. Leluhur batu reinkarnasi tiba-tiba berkata, "Masih ada aku, masih ada aku." Selama periode waktu ini, di luar sangat berbahaya. Sander Ye meminta pagoda kecil untuk memasukkan leluhur batu reinkarnasi dan pohon dewa kehidupan ke dalam pagoda kecil. Begitu memasuki pagoda kecil, leluhur batu reinkarnasi kaget, brengsek, luar biasa. Pagoda kecil. Kirna memandang Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian juga memasuki pagoda kecil." Kirna mengangguk sedikit, "Oke." Setelah Kirna dan Yinia memasuki pagoda kecil, Sander Ye langsung mengeluarkan pedang King Xuan. Dia langsung mengaktifkan pedang King Xuan, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Kembali ke dinasti Zhou. Ada energi pedang yang ditinggalkan Bibi di sana. Hanya dengan kembali ke sana, dia bisa merasa lebih aman. Wajar saja dia tidak akan bertarung sampai mati dengan aliansi jalan jahat dan alam semesta Wujian sekarang. Tidak mungkin untuk bertarung. Mari kita kembangkan beberapa kekuatan terlebih dahulu. Begitu dia memasuki perjalanan waktu, Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah, lalu ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba memadat, dan dalam sekejap, dia memasuki ruang dan waktu yang aneh. Dunia jahat. Dewa hukum roh jahat. Wajah Sander Ye menjadi gelap, dan dia dengan tajam menebaskan pedang di kedua tangannya. Jelek. Waktu dan ruang dari dunia jahat ini sudah dicabik-cabik olehnya, tetapi pada saat ini, sebuah tangan yang layu muncul dari ruang dan waktu di depannya. Wajah Sander Ye sedikit berubah, dan dia menebas dengan pedang di kedua tangannya. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur, dan Sander Ye langsung terbang. Saat dia berhenti, dia muncul di langit berbintang yang tidak diketahui. Ribuan kaki di depannya, seorang wanita berjalan perlahan. Itulah Dewa Hukum Roh Jahat. Di samping Dewa Hukum Roh Jahat adalah Wulia, 3 Raja Suci, bayangan misterius, dan Shizo. Dewa Hukum Roh Jahat melirik pedang King Xuan di tangan Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Beberapa orang kuat di lapangan melihat pedang King Xuan di tangan Sander Ye, dan mereka semua sedikit terkejut, dan tentu saja mereka mendambakannya. Wulia tidak tertarik dengan pedang King Xuan. Dia menatap Sander Ye dan mencibir, "Melarikan diri. Di mana kamu ingin melarikan diri?" Sander Ye memandang Wulia, "Duel." Wulia tertawa kecil, "Aku akan menggeroyokmu, apa yang bisa kamu inginkan?" Sander Ye memandang Wulia dengan ringan, bajingan lemah. Mata Wulia langsung berubah dingin, "Dewa Hukum, bunuh dia." Dewa Hukum Roh Jahat menoleh ke arah Wulia dan mengerutkan keningnya, "Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Apa aku bawahanmu, Wulia?" Saat ini, bayangan itu tiba-tiba berkata, "Segala sesuatu tentang peradaban Tianxing ada di menaranya, jangan buang waktu." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Bang! Galaksi mendidih. Di kejauhan, Sander Ye menyipitkan matanya sedikit dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Kirna tiba-tiba muncul di depannya dan dia meninju. Bang! Bayangan virtual itu langsung terguncang hingga ribuan kaki. Melihat Kirna, ekspresi beberapa raja suci di lapangan menjadi khusyuk. Kekuatan. Kina pengurus utama di hadapannya tidak lebih lemah dari Funi.
Kirna hendak mengambil tindakan lagi ketika Sander Ye tiba-tiba berkata, "Ayo pergi, maaf." Saat dia berbicara, dia langsung meraih lengan Kima, dan kemudian menggunakan pedang Kingsuan untuk melakukan perjalanan paksa melalui ruang dan waktu. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan dengan orang-orang ini. Mereka harus memikat orang-orang ini ke dinasti Zhou. Namun, begitu dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, ekspresinya berubah, karena kata-kata berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya. Huruf jahat. Kina tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, perlahan mengulurkan tangan kanannya, lalu mengepalkannya erat-erat. Bang! Tekad Budo yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan tekad Budo yang kuat memaksa huruf jahat itu mundur. Klik. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah tidak jauh, dan kemudian, sebuah tangan yang layu mencakar. Sosok Sander Ye bergetar dan dia menebasnya dengan pedangnya. Bang! Sander Ye terlempar, tapi detik berikutnya, sebuah tangan meraihnya dengan kuat, itu adalah Kirna. Dan tangan yang layu itu langsung dipotong oleh pedang Sander Ye dan menjadi tidak nyata. Setelah Sander Ye berhenti, dia merasakan lengannya mati rasa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung pandangannya. Dewa hukum roh jahat dan yang lainnya perlahan berjalan keluar. Di sekeliling, ruang dan waktu bergetar, dan kemudian darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Darah jahat. Darah jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Sander Ye dan Kirna bersama dengan huruf jahat di sekitar mereka. Kirna menyipitkan matanya sedikit dan hendak mengambil tindakan, tapi saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengiriminya pesan misterius, "Nona Kirna, jangan mengambil tindakan, bantu Tuan Pagoda aku nanti." Kirna tertegun, sedikit bingung, dan hendak bertanya, namun dalam sekejap, huruf jahat dan darah jahat yang tak terhitung jumlahnya sudah tiba di depan mereka. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan keras, dan garis keturunan iblis gila meledak di tubuhnya. Bang! Kekuatan garis keturunan yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Karena Kirna dilindungi oleh tekad Budo, huruf jahat dan darah jahat itu tidak bisa mendekatinya, jadi mereka bergegas menuju Sander Ye. Tapi Sander Ye tidak membela diri sama sekali, dan hanya menerimanya. Darah jahat dan huruf jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Sander Ye seperti orang gila. Melihat pemandangan ini, Dewa Hukum Roh Jahat dan orang kuat lainnya yang berada tak jauh dari situ tercengang. Apa ini? Sander Ye sebenarnya bertaruh bahwa darah jahat dan huruf jahat ini tidak lebih baik dari garis keturunan iblis gila. Dan keyakinannya adalah kakek. Namun Sander Ye tak berani meremehkan huruf jahat dan darah jahat ini, sehingga kali ini dia menjadi gila total. Ketika jahat darah dan huruf jahat yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Sander Ye, mereka langsung ingin memakan tubuh dan jiwa Sander Ye, tetapi mereka ngeri saat mengetahui bahwa garis keturunan iblis gila Sander Ye benar-benar melahap mereka. Apa-apaan? Huruf jahat dan darah jahat itu langsung bingung. Selama bertahun-tahun, hanya mereka yang melahap yang lain, dan sekarang seseorang benar-benar datang untuk melahap mereka. Wajar saja mereka tidak akan duduk diam menunggu kematian, maka mereka langsung mulai menghajar garis keturunan iblis gila. Sifat buruk macam apa garis keturunan iblis gila itu? Dia marah saat itu. Menjadi gila dan melahap huruf jahat dan darah jahat itu. Setelah Sander Ye benar-benar gila, garis keturunan iblis gila miliknya menjadi sangat menakutkan, langsung menekan secara paksa huruf jahat dan darah jahat tersebut, lalu melahapnya. Sesaat, garis keturunan iblis gila di Sander Ye auranya melonjak gila-gilaan, dan laju peningkatannya seperti letusan gunung berapi.
Melihat pemandangan tersebut, wajah Dewa Hukum Roh Jahat dan orang kuat lainnya yang berada tak jauh dari situ menjadi gelap. Wulia menoleh ke arah Dewa Hukum Roh Jahat dan berkata dengan marah, "Apakah kamu datang untuk memberinya kehangatan?" Dewa Hukum Roh Jahat berbalik dan menamparnya. Blok. Kemudian Wulia tertangkap basah dan ditampar. Dewa Hukum Roh Jahat menatap dingin ke arah Wulia yang ditampar. "Sialan, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini kepadaku?" Bersambung.